Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang antonim artikel ilmiah dan proses penulisan artikel ilmiah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi artikel ilmiah. Yang pertama yaitu ada pembuatan judul, yang kedua ada baris kepemilikan, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada pendahuluan, yang kelima ada pemaparan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan judul. Judul adalah bagian yang sangat penting dari artikel ilmiah, dan Rifai memberi patokan agar judul tidak lebih dari 12 patah kata atau paling banyak terdiri dari 90 ketuk mesin ketik. Yang kedua yaitu baris kepemilikan. Baris kepemilikan ini terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama nama atau nama-nama penulis, yang kedua yaitu nama atau nama-nama lembaga yang menaungi kegiatan penulisan dan penelitian yang dilakukan oleh para penulis. Kalau perlu juga dicantumkan alamat lengkap yang dapat dicapai pos atau alamat email dan nomor fasis mail untuk keperluan surat menyurat. Yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak adalah menjadikan informasi yang cukup agar pembaca dapat mengambil keputusan apakah dia perlu membaca keseluruhan isi artikel atau tidak. Yang keempat yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah pintu penting ketiga setelah judul dan abstrak yang diorganisasikan untuk berpindah dari informasi yang bersifat umum ke informasi yang spesifik. Selanjutnya yaitu pemaparan. Pemaparan adalah tempat seorang penulis atau peneliti paling bebas menyatakan ekspresi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah prosesi yang didapat dari berbagai data dan argumen yang disajikan dalam pemaparan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan daftar karya-karya pustaka yang diacu dalam penelitian atau penulisan secara sistematis dan komprehensif. Selanjutnya yaitu proses penulisan artikel ilmiah. Dalam proses penulisan artikel ilmiah ini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tahap pra penulisan, yang kedua tahap penulisan draft, yang ketiga tahap revisi, yang keempat tahap penyuntingan, dan yang terakhir yaitu tahap publikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tahap pra penulisan, yaitu pemilikan atau pembatasan topik, perumusan tujuan, mempertimbangkan bentuk karangan, dan pembaca mengumpulkan data pendukung, merumuskan tesis, penyusunan ide dalam bentuk karangan yaitu karangan atau outline. Dan yang kedua yaitu tahap penulisan draft. Tahap penulisan draft ini merupakan mengekspresikan ide-ide dalam tulisan besar dan mengembangkan ide masih bersifat prestasi. Yang ketiga yaitu tahap revisi. Tahap revisi ini merupakan perbaikan ide-ide dalam karangan berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang keempat yaitu tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan ini yaitu memperbaiki perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, memperbaiki pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yang lain. Aspek mekanik antara lain yaitu huruf kapital, ejaan, struktur, kalimat, tanda baca, istilah, dan kosakata ataupun format karangan. Dan yang terakhir yaitu tahap publikasi. Tahap publikasi ini tulisan akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca oleh orang lain dan sesuai tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.